4 hari jelang KTT G20, pihak kepolisian terus mengamankan kondisi di Bali agar tetap kondusif. Seperti apa operasi pengamanan dari pihak kepolisian? Kami langsung bergabung bersama rekan Zevanya Sarah, langsung dari Badung, Bali. Zevanya, bagaimana operasi pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian 4 hari jelang KTT G20? Zakia dan juga pemirsa, pihak kepolisian terus melakukan upaya pengamanan apalagi jelang 4 hari pelaksanaan agenda utama konferensi tingkat tinggi G20. Dan memang untuk pengamanan dilakukan oleh pihak kepolisian sendiri, ini merupakan operasi terpusat yang bernama Operasi Puri Agung 2022 yang sudah dimulai sejak tanggal 8 November hingga tanggal 17 November 2022. Dan untuk lebih mengetahui seperti apa sejauh ini Operasi Puri Agung yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, sudah ada bersama saya Asops Polri Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi. Selamat sore Pak Agung. Selamat sore Mbak Isa. Ya, Pak, mungkin bisa dijelaskan operasi Puri Agung ini sudah berjalan sejauh ini. Seperti apa Pak pantauan dari operasi ini Pak? Ya, operasi sudah berjalan dalam waktu 3 hari ini, mulai tanggal 8, hari ini tanggal 11. Kita bisa memantau bahwa operasi ini berjalan sangat baik. Ada 22.000 lebih laporan dari anggota yang masuk ke kita, ke comment center untuk kita lihat. Laporan-laporan tersebut semuanya dalam kondisi hijau, artinya di lapangan kondisinya hijau. Artinya situasi keamanan saat ini sangat baik di Bali dan kita bisa lihat dari dinamika yang ada. Saat ini Bali selama 3 hari ini 5 kawasan pengamanan dalam keadaan hujan ringan, ada beberapa waktu kita mendapatkan hujan. Tapi kita juga bisa lihat bahwa kecepatan angin paling tinggi adalah 10,5 km yang sangat aman untuk kegiatan perjalanan melewati jalan tol yang ada di Bali. Oke. Lalu Pak, seperti apa detail dari Operasi Puri Agung ini di lapangan Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Kegiatan pengamanan operasi ini sebenarnya kegiatan yang terpadu. Kita menyelenggarakan operasi dengan prinsip keterpaduan dari semua unsur, TNI, Polri, stakeholder yang lain, demikian juga sistem dan kegiatan kita. Hari ini ada 7 event kegiatan sedang berjalan, dan semuanya itu adalah pengamanan set event yang menjadi tanggung jawab kami untuk kita amankan. Dan hari ini juga ada kegiatan untuk persiapan KTT puncak tanggal 15-16 nanti, di mana ada kegiatan gladi rangkaian yang juga kita siapkan dengan baik bersama dengan teman-teman TNI. Demikian juga kita bisa lihat bahwa kesiapan kita untuk menghadapi puncak acara tanggal 15-16 ini, kita sudah menyiagakan unit-unit kontingensi untuk kita menangani hal-hal yang sifatnya kontingensi. Tapi alhamdulillah tadi situasi dalam keadaan aman dan kita terus jaga situasi hijau di Bali. Berbicara mengenai kontingensi Pak, seperti apa upaya yang dilakukan atau skenario yang dilakukan untuk menghadapi kontingensi dari pihak kepolisian ini? Ya, sejatinya ini sesuatu yang upaya terakhir kita menghadapi kontingensi, namun kita selalu siaga dalam keadaan apapun. Kita sudah menyiapkan satu satgas kontingensi yang menangani 2 hal, yaitu tentang kebencanaan dan kedaruratan, yaitu terkait dengan ancaman yang sifatnya teror maupun ancaman-ancaman kontingensi tinggi. Kita sudah siapkan itu, kita membagi wilayah kerja kita untuk menghadapi ini dalam membagi menjadi dua zona. Zona pertama yaitu Bali Selatan, zona kedua Bali Utara. Kita siapkan 2 tim di zona selatan dan satu tim zona selatan, 1 tim di zona utara. Sekaligus kita siapkan juga unit-unit penindak, unit-unit yang akan menangani secara khusus terkait dengan terorisme ataupun yang lain. Kita sudah siapkan ada 10 unit untuk penanganan teror dan 5 unit untuk penanganan terkait dengan ancaman KBR, kimia dan bahan berbahaya lainnya. Kalau berbicara juga mengenai ancaman kontingensi terorisme, begitu Pak, apakah ada aturan pengamanan khusus yang dilakukan di daerah perbatasan begitu atau pintu masuk menuju ke Bali? Ya, ini sesuatu yang harus kita lihat bahwa ancaman ini tidak datang begitu saja, sehingga kita menanganinya dengan mengedepankan unsur intelijen.
Unsur intelijen akan bekerja tidak hanya di Bali, tapi juga di Jawa Timur dan di NTB secara khusus untuk penyangga Bali dan seluruh Indonesia pada umumnya. Dan kita ingin mengoptimalkan bagaimana unsur intelijen ini bekerja dengan baik sehingga kemudian kita bisa lakukan langkah-langkah pencegahan. Langkah-langkah pencegahan kita adalah bagaimana kita kemudian mendeteksi ada nggak rencana aktivitas yang membahayakan atau rencana yang kemudian berhubungan dengan apa yang ada di sini. Ini tentu kita lakukan langkah-langkah upaya. Kita mengedepankan pencegahan dan kita ingin melakukan langkah-langkah persuasif kepada orang-orang yang kemudian berupaya atau mempunyai niat untuk melakukan hal yang buruk. Lalu Pak, kalau berbicara mengenai juga pintu masuk menuju ke Bali, ini kan informasinya Polri menggunakan teknologi canggih yaitu face recognition. Ini mungkin bisa jelaskan sedikit Pak? Ya, sampai dengan 3 hari operasi ini kita mendapatkan 16 peringatan terkait dengan face recognition. Artinya kita mendapatkan informasi bahwa ada hal-hal yang perlu direspon terkait dengan penginderaan kita dengan face recognition. Dan itu sudah kita tempatkan face recognition ada di pelabuhan masuk di Pulau Bali ini, baik di Padang Bae maupun pelabuhan di Gilimano. Ini pelabuhan yang kita pantau dan ada 2 pelabuhan yang lain yang juga kita pantau, termasuk di bandara udara. Kita tahu 3 hari ini ada 293 flight penerbangan domestik dan 192 flight internasional yang penumpangnya kurang lebih 60.000. Tentu ini hal juga harus kita terus melakukan pendeteksian, kita lakukan langkah-langkah yang tepat untuk kemudian kita bisa mencegah. Kita harapkan memang sampai nanti hari H berlangsungnya KTT G20 nanti situasi tetap aman dan juga kondusif. Terima kasih Asops Polri Irjen Pol Agung Setia Imam Effendi atas waktu dan penjelasannya. Dan demikianlah pemirsa wawancara saya bersama Asops Polri terkait dengan situasi keamanan dan juga pengamanan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menyambut KTT G20 di Bali. Kembali ke Anda di Studio Sakia. Baik, Zevanya Sarah, terima kasih atas laporannya.